Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali dengan saya, Sandi Sutawiguna. Di video kali ini, saya akan coba men-sharingkan sebuah metode sederhana untuk teman-teman biar lebih mudah mencari talent selebgram untuk di-endorse. Nah, kalau pertama kali atau sebelumnya belum pernah endorse, pasti bingung kan? Selebgram siapa ya yang mau di-endorse gitu? Kenal juga enggak gitu kan? Tahu Instagramnya juga enggak gitu. Nah, itu juga yang saya alami waktu pertama kali saya akan endorse. Yang saya lakukan adalah teman-teman bisa langsung juga untuk nanti ditiru. Masuk aja ke Google, ketik selebgram Indonesia. Jangan lupa kita punya Mbah Google ya yang bisa kita manfaatkan. Nah, di Google ini nanti banyak banget yang bahas ya, contohnya 100 daftar selebgram Indonesia terbaik. Nah, ini dari Sosiabas. Sosiabas ini salah satu website platform sih ya, yang biasanya juga saya pakai untuk cari talent selebgram yang saya sasar gitu. Untuk pertama kali kita hanya cukup butuh satu nama dari selebgram aja. Ya, nanti akan kita kembangkan di Instagram pribadi kita ya. Masuk ke yang pertama ini deh ya, Sosiabas. Oke. Nah, karena saya sudah beberapa kali pakai di Sosiabas, jadi saya akan sedikit cerita juga. Platform ini luar biasa ya menurut saya, sangat-sangat membantu gitu. Di sini kalian akan menemukan banyak sekali selebgram dari mulai perempuan, laki-laki yang sudah punya anak gitu ya. Ini banyak banget ya. Kita kalau scroll ke bawah, ini nanti juga dia ada page-nya ya. Nah, ini banyak ya. Ada page 2, page 3, page 4 gitu. Ini banyak banget tuh. Nanti saya akan coba kasih contoh buat teman-teman dengan produk saya aja. Ya, saya coba mau cari talent selebgram untuk produk skincare. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah ingat kalau kita mau endorse, kita harus tahu dulu target market kita siapa. Ya, lalu baru kita cari gitu mereka ada di mana. Nah, kebetulan kalau di online shop saya, karena saya jual skincare, target marketnya wanita muda, teman-teman. Ya, dan wanita muda ini setelah saya riset, mereka kebanyakan ada di influencer yang ngebahas tentang beauty. Oke, nah teman-teman kalau sudah bisa ngebaca itu, di sini di Sosiabas ini juga sudah ada nih contohnya. Nih ya, misalnya namanya Rahma Nurbaiti. Ya, ini dia lokasinya di Bandung. Nah, ini dia ada interestnya beauty. Nah, dan health. Ini cocok banget kalau untuk produk saya karena saya skincare organik gitu. Terus misalkan kalau kita jualnya produk parenting, teman-teman ini contohnya ada nih. Nah, ini parenting and family ya. Terus juga kalau jualnya produk-produk seputar travel nih ada Leonardo Edwin, travel, lifestyle, itu ya, education. Nah, jadi di sini udah bagus banget sebetulnya Sosiabas ini. Nah, dia bisa memberitahu kita apa interest dari mereka gitu. Dan yang paling penting juga dia punya angka ini teman-teman, engagement rate ya. Jadi di Instagram setiap dari selebgram ini kita dikasih informasi engagement rate-nya berapa persen. Engagement rate adalah tingkat interaksi dengan audiensnya, dengan followersnya ya. Semakin besar angka ini semakin bagus. Ya, jadi pilihlah yang angkanya besar. Ya, minimal 5% bagusnya. Nanti saya jelaskan di belakang. Berikutnya setelah kita tahu nih misalkan contoh ya, saya mau pengen tahu nih si Rahma ini layak nggak untuk di-endorse ya, karena sepengalaman saya, audiens saya ada di orang-orang atau di selebgram yang hijabers, teman-teman. Oke. Kalau sudah tahu, kita klik aja nih di sini ya, Instagramnya coba kita klik aja di sini. Nah, nanti dia ada namanya kan, ini bisa di copy paste aja, di copy lalu dipaste di Instagram pribadi kita. Nah, saya buka contoh di sini aja ya. Ini Instagram saya. Anggap aja ini handphone gitu. Oke. Nah, masuk ke search, dipaste di sini teman-teman. Nah, di paste di sini, lalu nanti ada tuh muncul kan, biasanya yang paling atas, yang paling relate sama nama ini. Oke, kita cek ya.
Nah, bener nih dari Bandung ya kan. Terus followersnya juga 187K. Nah, di Sosiabas kita lewat ke sini, ini dia punya followers 170K. Berarti dia udah ada kenaikan semenjak upload di Sosiabas. Sekarang naik jadi 187K, ya sekitar 17.000 followers lah dia naiknya. Kayak gitu ya. Nah, langkah berikutnya, teman-teman cek followersnya sekilas aja. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk melihat apakah followersnya itu real atau enggak. Biasanya, kalau misalkan followersnya nggak real alias banyak bot, dia biasanya nggak pakai ini nih, kayak gini nih. Nggak pakai foto profil. Ya. Nah, kita cek aja random, pilih salah satu. Ini bener nggak sih akunnya real? Nah, kalau ini mungkin real ya. Biasanya kalau nggak real itu, dia nggak pakai foto profil, pas diklik, itu dia ini meragukan ya. Nggak ada postingan, cuma satu gitu. Followersnya dikit, terus juga followingnya lebih banyak. Biasanya kayak gitu. Atau malah nggak ada following. Banyaknya yang kayak gitunya. Nah, dicek aja teman-teman. Di random, pilih. Nah, ini berarti kan akun real ya. Nah, sebenarnya hanya untuk sekilas aja gitu. Nah, kalau udah oke di sininya, balik ke profilnya. Sekarang langkah berikutnya, cek di postingannya. Postingannya bebas yang mana aja, ya, random. Misalkan kita lihat yang ini. Oke. Nah, dia interaksi nggak sama followersnya? Nih, kalau komennya gini banyak, nah terus dia juga ngebalesin itu bagus tuh. Contohnya misalkan, nah ini kan, oh dia ini ya, postingan ulang tahunnya dia. Nah, ada interaksi lah seenggaknya. Nah, lalu cek lagi orang yang nge-like-nya di sini. Kalau saya biasanya gitu. Jadi saya benar-benar cek sampai ke dalam-dalam gitu ya. Kita cek. Nah, fungsinya untuk ngecek yang kedua, ini kita lihat, ini kan berarti orang-orang yang nge-like, at least dicek aja kira-kira usianya masuk nggak untuk produknya kita gitu, untuk produk online shopnya kita gitu kan. Nah, kalau misalkan dia interaksi, oh ini di private, nggak apa-apa. Kalau misalkan ada yang di private, nanti lanjut lagi cari yang lain. Nah, ini kayak cewek-cewek muda gitu ya, usianya SMA gitu ya. Nah, kebetulan memang target market saya anak-anak SMA kuliah sih. Oke, ya cukup lah. Ya, jadi coba aja cek 5-10 gitu, semakin banyak ya semakin bagus ya. Oke, kalau sudah relate target marketnya, berikutnya teman-teman, ini yang paling penting menurut saya, kita cek rasio dari engagement rate-nya. Tadi kan katanya 1,5% ya engagement rate-nya. Nah, teman-teman harus tahu minimal engagement rate yang bagus itu adalah 5% ya untuk akun seperti ini. Jadi kalau dia punya followers, misalkan ininya 180.000, berarti 5%-nya 9.000. Ya, 9.000 like atau komen ditambahin ya, dijumlahin itu harus 9.000 jumlahnya. Itu baru bagus. Nah, ini kan cuma 1.200 ya. Dengan followers sebesar ini, engagement-nya cuma 1.000, itu menurut saya sih kurang. Nah, ini 6.000 nih. Targetnya harusnya 9.000. Itu secara rata-rata ya. Harus secara rata-rata. Ini dicek aja secara random. Nah, ini 4.000 gitu kan. Terus apalagi? Ini 700, ini endorse nih. Ya, ini 700 endorse-nya. Ngebahas endorse, dia ada lagi nggak yang endorse ya? Nah, ini kayaknya endorse nih. Coba, endorse bukan? Oh, bukan. 2.000 gitu ya. Nah, jadi kalau buat saya, akun ini tidak masuk kriteria untuk endorse atau bahasa saya adalah winning talent. Jadi, teman-teman ngecek begini, ini tujuannya adalah untuk dapat yang namanya winning talent, teman-teman. Ya. Nah, winning talent itu yang engagement rate-nya minimal 5%. Tadi, ya, kalau followersnya 180.000, ya minimal harusnya 9.000 like-nya gitu ya. Sekarang kita cari yang lain. Gimana caranya cari yang lain? Gampang, tinggal klik aja panah bawah ini, nanti muncul yang lain. Ya, muncul. Ini kemungkinan besar sih selebgram juga ya. Kita cek salah satunya misalkan ini. Nah,
Lalu untuk memastikan dia selebgram, bisa di-endorse, biasanya followersnya di atas 100.000 atau juga ada yang puluhan ribu, tapi yang paling pasti dia ada kontak personnya di sini, ya. Kontak person, terus juga dia brand ambassador, ada juga yang di sininya di profilnya dia mencantumkan endorse atau PP gitu ya. Nah, itu juga bisa. Ya, ini siapa? Tafani Ads ya. Saya juga nggak tahu nih siapa ya. Tapi dia sudah jadi brand ambassador dari kacamata kayaknya. Oke, kita lihat followersnya. 100.000 ini cowok apa cewek ya kebanyakannya. Nah, biasanya kalau yang hijab tuh kebanyakannya cewek sih. Sekilas aja, kita cek lagi. Kira-kira usianya followersnya dia itu masuk nggak sama target market online shop kita gitu. Terus kayak gitu teman-teman. Ya, diulang aja cara yang pertama tadi. Habis itu seperti biasa dihitung engagement rate-nya 5% minimal ya. Kalau 130 berarti berapa? Kalau 10%-nya kan 13.000. Ya 6.500 harusnya like-nya gitu. Minimal ya. Nah, ini 5.000. Berarti ini masih di bawah 5% kayaknya ya. Ini berapa? Nah, ini ada 15.000. Coba ini berapa? 29.000. Nah, ini cukup bagus juga sih. Kalau dia konsisten seperti ini, 7.000. Nah, ini bisa masuk untuk dicoba lah. Nah, 12.000 kan like-nya. Terus ini berapa? 17.000. Nah, jadi kalau menurut saya ini bisa untuk dicoba gitu ya, karena dia cukup memenuhi syarat atau kriteria. Nah, terus gimana nih kalau udah kita nemu talent untuk di-endorse ya. Teman-teman tinggal di-copy aja usernya. Ini syarat saya ya. Di-copy aja. Lalu bikin Excel baru untuk kita masukin ke Excel. Nah, ini kita bikin Excel contohnya misalkan di sini talent endorse gitu. IG gitu ya. Nah, lalu paste aja di sini namanya. Oke, kayak gitu. Terus followersnya juga ditulis aja followers jumlahnya gitu. Tadi kan 139K misalkan kayak gitu. Nah, kenapa mesti ditulis? Suatu saat misalkan kita mau nyari talent untuk bulan depan, untuk 2 bulan ke depan itu caranya nggak perlu nanti nyari dari yang awal tadi lagi, cuman cek di sini aja. Cek lagi namanya, username-nya, Instagram-nya. Nah, followersnya naik nggak? Kalau followersnya nanti, misalkan 2 bulan lagi, ini udah naik jadi misalkan 150K gitu. Nah, berarti bagus bisa di-endorse lagi di 2 bulan ke depan itu, gitu ya. Untuk masa depan lah intinya gitu ini. Lalu di sini persentase engagement rate-nya. Tadi ya contoh misalkan ya, anggaplah 7% atau 5% deh. 5% misalkan gitu. Kita kan cari yang 5% nih yang dimasukin ke sini ya. Lalu CP. Nah, kontak personnya nih kemana nih kalau kita mau endorse si orang ini? Ya tadi, nah ini di copy aja teman-teman. Masukin ke yang tadi, ke Excel. Mana Excel? Ini. Nah, oke. Dapat deh satu talent. Gitu terus teman-teman. Nanti ini diisi sampai penuh ya. Semakin banyak pastinya semakin bagus ya. Ini juga sama gitu. Sampai engagement rate-nya juga diisi semua dan kontak personnya juga diisi semua. Kayak gitu. Itu langkah-langkah yang saya lakukan untuk cari winning talent untuk endorse teman-teman. Nanti kalau misalkan mau cari lagi, tinggal sama lagi. Klik yang ini lagi, nanti muncul lagi yang lainnya, yang lebih relate. Ya kan? Nah, ini udah mulai banyak yang hijabers. Karena tadi kita nyarinya yang hijabers gitu. Tuh, ya. Oke, sip. Paham gitu ya? Jadi segitu aja tutorial cari winning talent untuk endorse dari saya. Semoga bermanfaat. Good luck buat teman-teman yang mau endorse. Kalau yang belum pernah, sudah saatnya untuk beranikan diri ya untuk endorse karena benar-benar works ya untuk mendatangkan traffic bagi online shop kita di Instagram. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.